بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah salat maghrib yang kami muliakan, alhamdulillah kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, kemudahan untuk mentaatinya, berkumpul di tempat yang paling Allah cintai bersama dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang rukuk dan sujud dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau dan kejujuran kita dalam mengikuti beliau semakin meningkat, semakin menambah kecintaan kita untuk selalu berusaha mengikuti petunjuk dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu ciri dari ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, berusaha untuk mengetahui sunnah-sunnah Rasul mulai dari hal yang kecil, perkara yang setiap saat kita melakoninya. Perkara kecil itu jika diniatkan mengikuti Rasul, maka kita dapat pahala. Misal kita minum, kita mengikuti sunnah Rasul, maka dalam minum ini walaupun hukumnya mubah, itu menjadi ibadah. Kenapa? Karena kita ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata cara minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka minum yang asalnya mudah menjadi berpahala, menjadi bernilai, karena kita minum dengan tata caranya Rasulullah. Tangan kanan tidak langsung, ya, satu gelas sekali napas misalnya, ya. Ini semua adalah etika-etika yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah yang ya bisa dikatakan kecil. Bagaimana lagi jika masalah yang lebih besar, ibadah yang lebih agung seperti sholat, ya. Kita sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu sangat beda hasilnya, nilainya, pahalanya di sisi Allah jika kita sholat betul-betul berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari takbiratul ihram sampai kita salam. Jemaah sekalian, hormati dan saya muliakan, dan kita ketahui bahwa ibadah yang paling agung setelah dua kalimat syahadat adalah ibadah sholat. Ibadah sholat.
maka hendaknya kaum muslimin punya perhatian ya yang lebih dengan urusan sholat ini. Oleh karena itu insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan seputar kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Nah, di antara yang telah kita sebutkan poinnya adalah memperhatikan adab-adab masjid. Itu bagian dari sholat. Keterkaitan dengan sholat adalah adab-adab masjid. Nah, poin yang terakhir yang kita akan bacakan ya, kaitannya dengan adab-adab masjid adalah seseorang tidak keluar dari masjid setelah azan kecuali ada hajat. Misalnya kita sudah di masjid sekarang, tidak dibolehkan ya menahan diri tetap di masjid hingga sholat ditunaikan kecuali ada uzur. Itu diantara adabnya ya, kecuali ada uzur. Sebagaimana ya keterangan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Syalbani rahimahullah taala mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Beliau mengatakan man adrakahul adzan fil masjid thumma kharaja lam yakhruj li hajati wa huwa la yuridur raj'ah fa huwa munafiq. Waliyadzubillah. Barang siapa yang mendapati azan di masjid lalu keluar, dan keluarnya bukan karena suatu kebutuhan yang mendesak ya, dan ketika dia keluar dia tidak berniat untuk kembali ke masjid, maka Nabi memvonisnya fahuwa munafik, maka dia termasuk kaum munafik. Masuk masjid, azan berkumandang, selesai azan dia keluar tanpa hajat, sekarang mau pulang saja. Sampai di rumah ternyata dia selesaikan kopinya, ya, kopinya yang belum habis, ya, subhanallah. Adapun kalau dia keluar karena hajat, ingin buang hajat, ingin ini dan seterusnya, ada keperluan yang tidak bisa ditunda, itu syaratnya kebutuhan yang tidak bisa ditunda, karena ada kebutuhan yang bisa ditunda. Ya kan, kebutuhan yang betul-betul tidak bisa ditunda, maka yang seperti ini dibolehkan ya, yang seperti ini dibolehkan. Terakhir terkait dengan adab-adab masjid, bahwa seorang ketika keluar dari masjid dia mendahulukan kaki kirinya, kalau masuk kaki kanan, kalau keluar kaki kiri, seraya membaca doa bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik. Nah, ini diantara doa. Boleh juga dibaca yang sederhana, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya, tapi kalau mau lebih sempurna dibaca bismillah, baru bersalawat kepada Nabi, bisa wassalatu wassalam ala rasulillah, kemudian Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya mas sekalian, saya hormati dan saya muliakan, inilah diantara adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh orang yang masuk ke dalam masjid. Nah, kemudian kita beralih ke kiat khusyuk berikutnya. Ini kadang kita jumpai orang sholat, kadang pandangannya ke sana kemari. Semua orang yang masuk lewat pintu masjid perhatikan. Ya, pas dia sholat, misalnya sholat sunnah bagian belakang, semua orang masuk diperhatikan siapa yang masuk, ya, dengan ekor matanya ke kanan ke kiri, maka ini tidak hendaknya dijaga. Kenapa? Karena orang yang sedang sholat, dia sedang berdialog dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya seseorang ketika dia berhadapan dengan Allah, dia hadirkan hatinya sebagaimana dia arahkan pandangannya ke tempat sujudnya.
Bagaimana menurut kita kalau ada orang yang kita temani berbicara baru dia menengok ke kanan ke kiri, sekali waktu dia sibuk dengan HP-nya sambil bicara dengan kita, kan tidak nyaman orang yang ditemani bicara. Kan seperti itu. Dan ini etika dalam berdialog dengan sesama manusia saja. Kita tulus, kita betul-betul fokus, kita betul-betul menghadapkan wajah kita kepada lawan bicaranya kita. Nah, kalau kita saja tidak suka jika ada orang yang berbicara dengan kita lalu dia menengok ke sana, ke kanan, ke kiri, berpaling ke kiri, ke kanan, ya, dan tidak fokus dengan pembicaraan, tentu kita tidak betah duduk bersama dengan orang seperti ini. Bagaimana pula dengan Allah, ya, yang kita hadir ceritanya menyampaikan hajat-hajatnya kita. Kita hadir untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya kita. Lalu kemudian kita yang butuh, kita pula yang kurang beradab di hadapan Allah. Subhanallah. Makanya ini hal yang patut diperhatikan oleh orang yang sedang sholat agar tidak berpaling ke kanan ke kiri tanpa ada keperluan. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, nah, ia bertanya, jadi Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai berpaling, menoleh dalam salat. Bolehkah menoleh kanan, menoleh kiri? Bolehkah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Huwal ikhtilas yakhtalisuhu syaitan min salatil 'abd." Itu adalah copetan yang dicopet oleh syaitan dalam salat seseorang. Jadi tanpa disadari, orang yang sholat lalu dia berpaling ke kanan. Gimana Pak kalau kita dicopet? HP-nya, dicopet dompetnya, di dalamnya ada STNK, ada ini, ada itu, ada ATM-nya, copet. Nah, ini yang dicopet hamba yang sedang sholat, kapan? Ketika dia menoleh. Apanya dicopet kira-kira? Pahalanya dicopet, ya, keutamaannya dicopet, kesempurnaan sholatnya dicopet oleh syaitan. Jemaah sekalian, barakallahu fikum. Kecuali ada kebutuhan, misalnya orang yang sementara sholat apa? Sholat khauf, sholat dalam peperangan, sholat sambil berperang, musuh datang dari arah kanan, musuh datang dari arah belakang, jelas menoleh, boleh, ini ada kebutuhan, ya, ini ada kebutuhannya, seperti ini dibolehkan, ya, yang seperti ini dibolehkan. Barakallahu fiik. Atau sholat sunat, ya, sholat sunat dibolehkan orang berjalan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi sedang sholat di rumahnya, lalu beliau mengarah ke pintu dan membuka pintu, tapi ini sholat sunat. Ini untuk sholat sunat. Ada kisah Juraij, ya, pernah dengar? Yang terfitnah oleh wanita karena dia sedang beribadah sunat, sholat sunat di tempat ibadahnya, sementara ibunya memanggilnya, "Ya Juraij." Juraij dalam hati bergumam, memilih, mana saya pilih? Jawab salamnya ibu saya atau lanjutkan sholatnya saya? "Ya Juraij." Juraij tambah bingung, mana saya pilih? Saya jawab panggilan ibu atau lanjut salatnya? 3 kali tidak dipanggil. Ibunya yakin Juraij dengar saya ini. Ibunya nggak paham bahwa anaknya sedang sholat, maka dia keluar ucapan yang justru ini orang tua tabe. Hati-hati berucap, ya, saat sedang marah. Ibunya keluar ucapannya, "Jangan matikan Juraij sebelum difitnah oleh pelacur." Itu ngerinya, Pak. Benar. Bapak Ibu sudah pernah dengarkan kisah Juraij yang difitnah oleh seorang wanita yang hamil, lalu dia mengaku, "Saya telah dihamili oleh si Juraij." Itu gara-gara ucapan ibunya loh, yang spontan dia ucapkan. Nah, maka gimana kalau seperti ini, ada orang beri salam sholat sunat,
Ya, ya sekalian. Maka jika ibu yang memanggil dan ibu ini taat kepada ibu, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Salat sunat adalah hukumnya sunnah. Boleh jika perkaranya seperti ini. Sama ketika sahabat sementara sholat, Nabi beri salam, assalamualaikum, dipanggil, bukan selamat, dipanggil namanya, tapi sahabat melanjutkan sholatnya. Lalu setelah sholat, apa yang menghalangi kamu memenuhi panggilan saya? Ya, panggilan Rasulullah wajib. Sholatnya tadi sholat sunat. Sholat apa hukum yang wajib didahulukan daripada apa? Ibadah sunnah. Seorang istri sedang berpuasa sunnah, sementara suaminya menginginkannya. Mana yang dahulukan? Keinginan suami atau keinginannya melanjutkan puasa sunnahnya? Mana yang dahulukan? Didahulukan keinginan suaminya. Kenapa? Karena memenuhi keinginan suami hukumnya wajib, puasa sunnah hukumnya sunnah. Bahkan durhaka seorang perempuan tidak memenuhi panggilan suaminya, ajakan suaminya dengan alasan salat apa puasa sunnah, apalagi tidak sedang puasa. Kan logikanya begitu. Sementara puasa saja perempuan wajib dia tunaikan hasrat suaminya, apalagi tidak puasa. Ya mas sekalian saya hormati dan saya muliakan. Nah, itu diantara amalan-amalan atau diantara adab-adab ketika seseorang sedang sholat. Kemudian selanjutnya, diantara etika di dalam sholat tidak memandang ke langit-langit. Kalau tadi menoleh kan berarti ke kanan ke kiri ya, kanan ke kiri. Dan ini copetan dari copetan syaitan. Sekarang memandang ke atas. Kan ada juga, kadang kita temukan Allah Akbar, dia palpo, mungkin karena baru ya palponnya. Wih, subhanallah. Ini lebih parah dari menoleh. Ya, ancamannya lebih berat dari menoleh. Kalau menoleh tadi dianggap tercopet salatnya. Kalau menoleh memandang ke langit-langit ini yang lebih berat. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwam yarfa'una absarahum ila as-sama fi salatihim." Kenapa bisa ada kaum yang mengangkat pandangannya ke langit-langit dalam salatnya? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada orang seperti itu keadaannya? Ini sudah ancaman. Ini sudah bentuk peringatan. Artinya kenapa bisa? Jangan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, fashtadda qawlu fi dzalika hatta qala la yantahunna an dzalika aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaknya tidak memandang seperti itu. Sebelumnya masih biasa saja. Kenapa ada kaum yang salat memandang ke langit-langit? Kemudian kalimat yang kedua, hendaknya tidak seperti itu. Jangan seperti itu. Sudah penegasan. Lalu beliau sebutkan balasannya. Beliau katakan, kalau tidak, kaum itu tetap memandang ke langit-langit di dalam salatnya, pandangannya akan tersambar. Dikhawatirkan pandangannya tidak kembali lagi. Ya, bisa buta. Jangan mengatakan saya coba deh, coba beng. Jangan coba-coba. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengatakan masa, jangan Pak, hati-hati. Dan jelas Nabi yang bilang ini. Mencobanya berarti tidak percaya. Mencobanya bentuk kedurhakaan. Ada kejadian-kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang makan tangan kiri, minum tangan kiri. Dilarang sama Nabi, jangan minum makan tangan kiri. Dia bilang, saya tidak bisa makan tangan kanan. Sejak itu tangannya tidak bisa diangkat, tangan kanannya langsung stroke, nggak bisa diangkat. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Itu banyak ada
Kasus-kasus seperti itu, ini jangan dicoba. Saya coba Bing. Jangan. Kalaupun tidak buta matanya, dikhawatirkan buta pandangan batinnya. Dan bisa saja buta matanya. Tidak harus sekarang, di kemudian hari. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Ini Nabi yang bilang. Siapa yang ingin berjumpa Allah dalam keadaan buta? Dan ada di antara kaum yang berhadapan Allah dikumpul kelak di akhirat dalam keadaan buta. Ya, sampai-sampai mereka mengatakan, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami di dunia di akhirat dalam keadaan buta, padahal dulunya di dunia dalam keadaan melihat. Maka Allah katakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah jika datang kepada kalian ayat-ayat kami, termasuk tadi ini, petunjuk-petunjuk Nabi, kalian melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikianlah pada hari ini kalian dilupakan, kalian dibutakan. Maka jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan, diperhatikan hal seperti ini. Kemudian yang ke-8, tidak merebahkan siku saat sujud. Nah, ini juga masih ada saja seperti ini. Sudah selama sholat, Masya Allah. Tapi kalau sujud, sikunya dirapatkan ke tangan. Yang sunnah apa? Diangkat, Pak. Siku ini tidak boleh diletakkan seperti ini. Direbahkan ke tanah sikunya. Ini ada larangan. Apakah batal? Batal enggak? Tidak batal, tapi kurang sempurna, berkurang kesempurnaan salatnya, berkurang pahalanya, menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, kita tahu ya bahwa kalau hadis riwayat Bukhari Muslim, apalagi disahihkan oleh keduanya, apalagi dalam Sahih Bukhari Muslim, itu adalah hadis yang paling tinggi derajatnya, tidak boleh diragukan. Baik, beliau mengatakan, i'tadilu fis sujud wa la yabsutu ahadukum dhira'ihi imbisatal kalb. Bersikaplah pertengahan ketika sujud. Ya, tapi disuruh bersikap pertengahan. Bagaimana pertengahan itu? Kan kalau sendiri Pak dianjurkan dilebarkan begini ya. Nah, sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi kelihatan apa namanya? Putihnya, ketiaknya karena terbukanya. Ya. Ini kalau sholat sendiri. Nah, ketika berjamaah disuruh pertengahan. Jangan juga begini, kan ada hadis akhirnya pertengahan, kena orang sikunya, apa namanya, dagunya terlalu panjang Pak. Yang ini saya pernah kena. Nah, Pak Mbak baru satu hadis nak baca itu. Itu pentingnya Pak membaca sejumlah riwayat agar bisa dikompromikan. Ya, jangan juga dijatuhkan ke bawah. Ya, maka Nabi katakan pertengahan ketika sujud. Janganlah salah seorang di antara kalian menempelkan lengannya di lantai seperti anjing yang membentangkan lengannya saat duduk. Jadi bagaimana keadaannya anjing kalau duduk? Bentangkan seperti ini. Jangan seperti ini. Diangkat sikunya. Baik. Kalau sedang sholat sendiri, saya masih ingat dulu pelajaran SD. Ya, dibedakan sujudnya laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan dirapatkan masuk katanya ya. Kalau laki-laki dibuka. Maka ini tidak ada keterangan seperti itu. Hukum asalnya gerakan sholat sama laki-laki dan perempuan, tidak ada bedanya. Ya, tidak ada perbedaan antara gerakan-gerakan sholat laki-laki dan perempuan. Hanya tadi ketika berjamaah agar disederhanakan, bersikap pertengahan. Baik. Yang sekalian saya hormati dan saya muliakan, ini kiat keberapa tadi? Kiat yang ke-8. Kita beralih ke kiat berikutnya. Banyak kiat-kiat ya yang perlu diperhatikan. Nah, ini ada hubungannya, jangan dikira tidak ada hubungannya. Saya khusyuk Ustadz kalau kupejamkan mataku misalnya. Ini ada pernah. Kenapa Pak? Kalau Bapak sholat ditutup matanya, katanya saya lebih khusyuk Pak Ustadz. Nah, jadi khusyuk itu harus diraih dengan mengikuti sunnah. Justru yang ada
Seperti disebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa sholat dengan menutup mata hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi dibuka Pak matanya. Diarahkan kemana? Ke tempat sujud. Makanya tempat sujudnya Pak jangan terlalu banyak warna-warninya. Nah hitungi berapa nunya ini. Itu bisa mengganggu pandangan. Ya, disederhanakan. Ya. Apanya? Sajadahnya. Supaya tidak terlalu norak, tidak mengganggu. Ya, baik. Selanjutnya di antara larangan-larangan dalam sholat agar tidak berkaca pinggang. Ini saya lihat di belakang hari semakin banyak gayanya orang sholat. Banyak bentuk-bentuknya. Ya, mungkin bapak-bapak lihat dia di sosmed. Ada saja cara-cara, model-model cara sholatnya orang. Ya. Saya juga pernah lihat seorang sholat, cara takbirnya Pak, kita kan seperti ini, Allahu Akbar. Ini yang saya lihat Pak ya. Ini seperti ini, Allahu Akbar. Jadi seperti orang yang berdoa, Allahu Akbar. Ini menyelisih sunnah. Itu mungkin jarang, tapi yang sering kita lihat orang yang bangkit dari ruku. Gimana? Yang sunnahnya itu kan sami Allahu liman hamidah. Banyak kita jumpai sami Allahu liman hamidah. Benar? Ini tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan dari Nabi seperti ini. Diangkat seperti saat kita mengangkat takbiratul ihram, bukan dibalik seperti orang yang berdoa. Semua ini Pak, gerakan bacaan ada hubungannya dengan khusyuk. Ya, ada hubungannya dengan khusyuk. Jangan dikira bahwa dengan mengikuti tuntunan-tuntunan ini ya tidak memberi pengaruh kepada kekhusyuan dalam salat. Bahkan itulah kekhusyuan itu. Gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah lambang-lambang tanda-tanda kekhusyuan seorang hamba dalam salatnya. Menyelisihi hakikat khusyuk. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an beliau mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyusalli ar-rajul mukhtasira. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dengan berkaca pinggang. Biasanya kan orang yang berkaca pinggang itu Pak, orang gimana Pak? Atau ya orang sombongnya. Kan tidak pantas di hadapan Allah kita berkaca pinggang. Wah, ini memang iya tidak pantas, tidak cocok, iya. Nah, tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini? Ternyata kaum Yahudi ketika sholat mereka berkaca pinggang. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, ya, dari pernyataan Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia membenci bila orang sholat berkaca pinggang, dan ia mengatakan sesungguhnya orang-orang Yahudi melakukan seperti itu. Jadi Rasul itu Pak sangat tidak suka, benar-benar tidak senang jika ibadahnya kita ya mirip-mirip ibadahnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dalam semua hal. Contoh azan sebelum disyariatkan azan, dikumpul sahabat, gimana caranya ini panggil orang sholat? Nabi berembuk juga Pak, musyawarah juga dengan sahabat dalam banyak hal. Ya Rasul, bagaimana kalau kita panggil orang sholat dengan cara apa? Nyalakan api, tanda bahwa sholat telah masuk. Kali kalau malam ya. Kata Nabi jangan, karena menyalakan api itu ciri khasnya kaum Majusi. Yang lain memberi usul, kalau begitu ya Rasul, lonceng, kita bunyikan lonceng. Kata Nabi jangan, itu simbolnya orang Nasoro. Yang lain mengatakan apa? Kalau begitu, bagaimana kalau kita apa yang ketiga saya lupa. Lonceng, terus api, ada riwayat lain beduk. Benar, ada beduk. Dan itu pun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di negeri kita ini ada beduk ya.
panggil orang salat, dum ya. Pukul siang kali, kalau maghrib 3 kali pukul, tang, baru ya. Mana ada seperti ini? Enggak ada jemaah sekalian, ya. Maka tidak jadi hari itu, tidak jadi ditetapkan. Kapan ditetapkan? Ketika ada sahabat yang bermimpi, lalu kemudian datang kepada Nabi, seseorang datang kepada saya Rasul, lalu dia mengucapkan lafaz-lafaz ini. Ini sudah kita jadikan lafaz azan. Itulah lafaz azan yang kita pakai sekarang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan ditutup juga dengan La ilaha illallah. Nah, jemaah sekalian, ini karakteristik ibadahnya orang Islam, tidak mencontoh-contoh ibadahnya orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa saja yang mencontoh satu kaum disamakan dengan kaum itu. Maka berkaca pinggang dilarang karena kaum Yahudi di dalam salatnya kaca pinggang. Yang ke-10. Yang ke-10 adalah tidak melihat sesuatu yang dapat melalaikan dan mengganggu konsentrasi. Suatu hari Nabi sedang berkhutbah. Sekali berkhutbah, sekali lihat cincinnya. Sekali berkhutbah, sekali lihat cincin barunya. Tak kala dibuka ada 9, dilempar dari tangannya. Ini mengganggu ya. Contoh. Yang kita lagi apa ya, bisa mengganggu kita ya. Lagi pakai jam tangan baru. Jangan ya. Ini jangan. Jemaah sekalian, contoh ya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang bisa melalaikan. Ya. Dengan melihat sesuatu yang mengganggu konsentrasi. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan khamisah, yaitu pakaian yang memiliki gambar waktu itu. Jadi Nabi salat dengan menggunakan pakaian yang bergambar. Tidak disebutkan di sini apa gambar bernyawa atau gambar apa. Hanya saja Bapak sekalian, gambar bernyawa dihindari. Karena adanya larangan membuat gambar yang bernyawa. Jadi dugaan kuat bukan gambar bernyawa ini, tapi ada gambarnya. Ya, beliau melihat gambarnya sepintas. Jadi sholat sambil dilihat gambarnya, mungkin di mana ya, di mananya di lengannya. Sepintas. Tidak lama, sepintas saja lihat, tapi mengganggu. Ya, mengganggu konsentrasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka maafin ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bawa pakaianku ini. Bawa sudah. Bawakan Abu Jaham. Dan beri aku kain ambijaniyah. Ini pakaian berkain tebal dan tidak bergambar, milik Abu Jaham. Suruh ganti. Bawakan ini Abu Jaham, minta sama dia pakaiannya dia yang tidak bergambar. Nah, sungguh tadi pakaian tersebut melalaikanku dari sholatku. Jadi jangan dikira kalau sudah tingkat Nabi, ya kan, dan tidak akan ada orang bisa mencapai tingkat Nabi. Ya, ini level Nabi loh, bisa terganggu dalam sholat dengan gambar. Apalagi kalau sekedar tingkat apa? Tingkat apa kira-kira? Tingkat syekh, tingkat wali. Katanya kalau wali itu tidak ada di dunia pikirannya. Ini ada sampai seperti itu. Katanya kalau sudah wali sholat, nah lupa di dunia, tidak ada di dunia, pikirannya sudah tidak di dunia, badannya mami di dunia. Ini jelas keliru. Sekalian, ini jelas keliru. Nabi saja terganggu tadi. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi menutup mata tidak. Nabi memejamkan matanya atau melek. Dia buka matanya karena Nabi melihat gambar. Sekiranya Nabi menutup matanya, pasti tidak lihat gambarnya. Nah, maka setelah itu Nabi suruh ganti. Suruh ganti. Jadi semua yang bisa melalaikan kita diganti. Apalagi kasihan, pas di punggungnya tertulis di situ ada bir bintang. Wah, tolong janganlah dipakai seperti itu. Akhirnya kita kasihan konsentrasi membaca. Kasihan. Apalagi pakaluru. Ada promo harga murah. Iya, gratis 2 batang.
promo lagi. Ini yang seperti ini Pak, tolong jangan pakai pakaian-pakaian seperti ini yang bisa mengganggu kehusukannya orang. Kita mungkin tidak terganggu karena pas di belakang, tapi orang yang pas di belakang tak Pak, nah lihat mengganggu. Nah, barakallahu fiik. Jadi segala sesuatu yang bisa mengganggu kehusuan seorang itu dihindari. Contoh sederhana, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memanggil seorang anak karena ribut di masjid. Panggil, sini nak. Kamu orang sini atau orang luar? Penduduk Medina atau pendatang? Kata si anak, saya pendatang. Umar mengatakan, sekiranya kamu penduduk asli sini, saya ambak kamu. Saya pukul kamu. Kenapa? Kan itu mengganggu. Bukan berarti tidak boleh anak-anak ke masjid. Boleh. Di umur 7 tahun dididik anak-anak datang ke masjid. Tapi kalau kerjanya lari-lari di depan orang yang sedang sholat, jangan. Dihindari. Orang tua boleh, bagus bawa anaknya di umur 7 tahun. Dan anak-anak itu kapan boleh dibawa? Di umur 7 tahun. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan para orang tua agar mendidik anaknya sholat di umur 7 tahun. Berarti sudah boleh dididik datang ke masjid di umur itu. Di bawah umur 7 tahun, sebisa mungkin jangan dulu. Datang lari-lari. Mengganggu orang. Tapi Ustaz di rumah mengganggu mamanya. Bah, kamu larang dia ganggu mamanya baru kau bawa ke masjid ganggu orang sholat. Ya kan? Seperti itu. Tapi kalau bisa dijaga di umur 7 tahun boleh. Tapi kalau mengganggu lagi-lagi perlu ada ditertibkan. Ini juga menjadi pelajaran anak-anak yang kurang dari umur 7 tahun agar tidak dimasukkan di saf orang dewasa. Karena itu dianggap memutus saf. Jadi kalau sudah umur 7 tahun boleh, enggak ada masalah. Baik. Jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan, itu adab yang keberapa? Maaf lari-lari ini anunya. Bentar ya. Ke-12. Tidak duduk iq'a yang tercelah. Apa itu duduk iq'a? Nah, di sebelumnya saya bacakan dulu hadisnya, hadis riwayat Muslim. Wa kana yanha an uqbatis syaitan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk jongkoknya syaitan. Jongkok syaitan. Gimana jongkok syaitan itu? Ya Nabi tahu jongkok syaitan, diberi wahyu oleh Allah. Begini jongkoknya syaitan. Jadi gerakan-gerakan binatang kadang disebut oleh Nabi, jangan sujud seperti sujudnya ayam yang mematuk. Bagaimana ayam mematuk? Cepat. Jangan sujud seperti anjing, kan gitu. Ini sekarang disebutkan lagi, jangan dilarang duduk seperti jongkok syaitan. Nah, itulah duduk iq'a. Apa itu duduk iq'a? Yakni menempelkan pantat ke lantai. Ya. Menegakkan kedua betis. Gimana itu? Anda bisa contohkan itu? Gimana coba? Ya. Menempelkan pantat ke lantai, menegakkan kedua betis dan meletakkan kedua tangan menyentuh lantai seperti duduk jongkok anjing dan binatang buas lainnya. Iq'a yang seperti ini tercela. Tapi ada iq'a yang sunnah. Ini mungkin masih jarang orang amalkan. Masih jarang orang praktekkan duduk iq'a sunnah ketika sholat. Apa itu? Saya bacakan. Ini termasuk sunnah yang sekali-sekali bapak-bapak, ibu-ibu amalkan ini, tata cara duduk dalam sholat. Ini duduk iq'a. Nah, duduk iq'a itu termasuk sunnah, diriwayatkan oleh Taus atau dari Taus, ia menuturkan, kami bertanya pada Ibnu Abbas tentang duduk jongkok dengan bertumpu pada kedua telapak kaki. Ya, ia menjawab ya sunnah.
Kami berkata lagi, kami menilainya sebagai satu watak kasar seseorang. Ibnu Abbas berkata, bahkan itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, duduk meletakkan pantat di atas tumit. Gimana itu Pak? Coba, siapa Pak? Itu dia. Ada yang pernah seperti itu cara sholatnya, duduknya? Itu sunnah. Jangan Bapak mengatakan, ini ajaran baru lagi ini. Jadi ada yang baru betul, ada yang baru ditahu. Bedakan di antara dua yang baru. Sama-sama baru ditahu, sama-sama baru dilihat. Tapi ada baru dilihat betul-betul anu baru, ada baru ditahu sudah lama. Duduk ik'a tadi. Duduk ik'a, duduk di atas tumit. Ini sekali-sekali boleh diamalkan. Pada saat kapan? Boleh dalam duduk duduk iftirash, dan juga bisa dalam duduk tasyahud untuk salat yang 2 rakaat. Tasyahud awal. Ya, boleh duduk seperti itu. Barakallahu fiik. Masih ada waktu? Masih? 3 menit lagi, ya. Lagi 3 menit. Ini masih banyak ini kiat-kiat khusyuk dalam salat insyaallah yang memang harus kita pelajari sama-sama, ya. Harus kita pelajari sama-sama. Terakhir untuk pertemuan malam ini, di antara aturan dalam ibadah sholat ini, ke-13, tidak berbuat sia-sia terhadap anggota tubuh atau tempat sholat tanpa ada keperluan. Biasa kan kadang kalau mau sujud bersih-bersih dulu jangan sambil gini, lihat, perbaiki ya kan, kecuali kalau jatuh sengkoknya ya. Jadi yang seperti ini, hindari gerakan-gerakan yang tidak ini. Saya pernah ditegur baru perjalanan ke Selayar di atas Pelni. Setelah selesai sholat, ada orang tua panggil saya, Pak, bagus juga caranya. Dia bilang, bagus. Ada tadi bapak ngomong sama saya tapi tidak langsung sama kita. Dia bilang, bagus tadi itu yang imam, tapi saya lihat cara sholatnya menggaru lebih dari 3 kali, batal itu sholatnya. Ya, pernah dengar pembahasan seperti itu, bahwa menggaruk lebih dari 3 gerakan itu batal. Yang benar adalah tidak apa-apa, tapi jangan juga sampai berlebihan, ya kan? Maka menggaruk sesuai dengan kebutuhan dibolehkan, daripada ditahan terus gatal ya kan? Sepanjang sholat dia tahan gatalnya, akhirnya konsentrasinya menahan gatal, maka boleh digaruk seperlunya. Tapi sekali lagi, gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat agar